Kamu pernah ngerasa kalau reksadana saham itu pergerakannya terlalu cepat? Baru invest, kemudian cek portofolio, udah minus saja. Jadi kepingin pindah ke reksadana obligasi, lebih stabil, lebih tenang. Tapi kalau dibandingin returnnya lebih gak menggigit ketimbang reksadana saham. Apabila kamu pernah kepikiran demikian, kamu boleh ngelirik reksadana campuran. Ya benar, jadi di video kali ini kita sama-sama akan ngebahas reksadana campuran. Ini juga video yang merupakan request dari salah satu teman kita, yaitu adalah ini, Bro Akmal 8155. Pertama yang selalu support, terima kasih ya. Next, bikin konten tentang reksadana campuran yuk. Nah, ini pesanan kamu sudah saya bikinkan. Nah, terima kasih kepada Bro Akmal 8155 dan teman-teman semua yang udah sering sharing di komentar, bertanya dan turut membantu memberikan pendapat. Ya, ini sangat bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin masuk di video ini dan scroll di tempat komentar ya teman-teman ya. Saya sungguh berterima kasih. Dan saatnya mari kita bongkar habis bersama reksadana campuran. Ya teman-teman, jadi kita langsung saja buka aplikasi bibitnya bersama. Saya munculkan punya saya di samping sini. Oh ya teman-teman, sebelum lebih lanjut saya ingatkan dulu ya, ini disclaimer on, ini hasil penelusuran kacamata saya ya teman-teman ya. Jadi bukan ada anjuran paksaan membeli ataupun menjual. Tapi kalau jadi pertimbangan mungkin boleh setelah saya review kan ya teman-teman ya. Nah, bagi yang belum ada aplikasi Bibit sudah boleh install dan download ya teman-teman ya. Ini ada di Play Store maupun App Store. Dan jangan lupa masukin kode referral yang ada di atas ini biar dapat cashback 25.000. Oke, lanjut ya kita teman-teman. Update portofolio dulu kan ya teman-teman ya. Ini loh portofolio saya. Untuk obligasi ini masih plus 2%-an. Untuk keduanya Syariah Sukuk Fund dan Sukor Invest Stable Fund ya teman-teman ya. Kalau untuk saham ini plus 5%-an ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Kalau yang untuk Sukor Invest Citra Dana Berimbang ini plus 0,01%, nyerempet dikit lagi minus. Ini banyak yang komen, Yung Sukor Invest Citra Dana Berimbang ini turun terus gimana Yung? Punya saya masih plus. Nah, yang punya rasa penasaran seperti itu juga boleh nonton video ini sampai habis ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Kita ngomonginnya reksadana campuran di sini. Oh, saya kecepatan nggak teman-teman? Di sini ya caranya, di kaca pembesar yang di kanan atas ini, teman-teman klik, oke, udah semua ya. Kita kemudian pilih yang ke lainnya. Lainnya ini adalah reksadana campuran ya teman-teman. Kenapa reksadana dikatakan campuran? Ibarat kata es campur, dia tuh di dalamnya ada berbagai macam, ya kan? Ada buahnya, ada esnya, ada jelinya, mungkin juga ada sedikit nata de coconya ya teman-teman ya. Namun apakah komposisi dari es campur itu semua sama? Nah gitu logikanya teman-teman ya. Coba teman-teman pesen deh es campur kayak gitu ya. Oh saya nggak mau taruh tapai, boleh nggak? Boleh, nggak masalah ya kan. Oh saya mau yang banyakin jelinya itu, nah boleh, nah itu nggak masalah kan. Oh saya mau es campur tapi nggak pakai esnya. Nah orangnya itu bingung mau beli apa lu maksudnya. Kurang lebih seperti itu. Begitu juga dengan reksadana campuran. Yang namanya campuran kan ada 3 instrumen investasi, yaitu yang di pasar uang berupa deposito ataupun surat utang yang lebih kurang dari jangka waktunya 1 tahun ya. Ini yang untuk jangka pendek. Kemudian itu ada obligasi, surat utang baik negara maupun korporasi, dan saham. Di reksadana campuran ya teman-teman ya, lebih difokuskan ya teman-teman ya untuk yang obligasi dan saham. Kalau di reksadana obligasi biasanya ada ketentuan tuh berapa persen, contohnya 80% wajib portofolionya obligasi ya teman-teman, 20%-nya itu boleh boleh deposito ataupun kas ya teman-teman, seperti itu. Nanti saya coba kasih contoh satu deh yang kita lihat bersama ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk di campuran ya, itu berlaku obligasi dan saham kurang lebih sama ya teman-teman. Kalau saham ya kurang lebih mungkin 80%. Portofolio si reksadana itu harus wajib ada sahamnya. Di campuran mereka bebas 1-80%, di saham 1-80%, di obligasi, dan sisanya di yang instrumen pasar uang. Seperti itu teman-teman.
Nah, di sini nanti kita bareng-bareng ya, teman-teman ya. Kita lihat bersama, kita contoh dulu deh. Ini pengertian dulu dari reksadana campurannya ya. Kita coba buka prospektusnya bentar. Sorry, bukan prospektus, fund fact sheet-nya yang Januari. Saya buka Citra Dana Berimbang karena memang saya punya Citra Dana Berimbang. Kalau yang teman-teman boleh buka yang lain gak apa-apa, tapi jangan buka baju sekarang. Bukan waktunya mandi, teman-teman. Karena waktunya kita sama-sama ngebahas reksadana campuran. Nah, di sini loh teman-teman yang saya kasih tahu itu. Tuh kan. Efek ekuitas itu saham. Ini kebijakan investasinya. 1 sampai 79%. Ya, efek utang yaitu yang obligasi, yang surat utang korporasi maupun negara itu 1 sampai 79%. Dan instrumen pasar uang ini yang saya sebutkan ya teman-teman yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun termasuk setara kas 1 sampai 79%. Di sini yang namanya reksadana campuran. Dia bebas seperti es campur tadi. Boleh jadinya banyakin, nggak mau tapai boleh ya, tapi minimal 1%. Jadi tapainya boleh secuil dikit ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Jadi komposisinya bebas. Kalau misalnya dia udah ada saham 1% ya teman-teman, berarti sisa 99% ya teman-teman. Boleh nggak dia obligasinya 79%? Boleh, karena maksimalnya 79%. Obligasinya 79%, sahamnya 1%, udah 80%. 20%-nya kemana? Sorry, jadi agak kurang ya, nggak boleh 1% ya, harusnya karena dia maksimalnya 70, oh benar ya, 80, oh ya, jadi sisanya 20% adalah reksadana pasar uang. Kok banyak salahnya kayaknya. Mohon maaf ya teman-teman ya. Mungkin karena lidah ini terlalu cepat. Saya ulang ya biar nggak salah ya. Jadi misalnya dia udah ada saham 1% ya komposisinya. Dia ada obligasi ya teman-teman ya 79%. Jadi udah 80%, benar kan? Maksimalnya kan 79%. Kemudian dia ada utang yang kurang dari 1 tahun yaitu masuk ke instrumen pasar uang 20%. Itulah komposisinya. Bulan-bulan depan boleh ganti nggak? Boleh. Jadi disitulah fleksibilitas dari reksadana campuran. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Yang penting kita dapat fondasi kuda-kudanya dulu. Udah mantep ya? Udah mantep. Oke, kita lanjut lagi. Balik lagi ke aplikasi Bibit. Oke. Jadi kalau seperti biasanya, kalau yang namanya yang terbaik tentu memberikan return yang paling tinggi. Iya dong. Ada yang nggak setuju? Ya kalau nggak setuju, coba tulis di komentar. Yung, saya nggak setuju. Harusnya kita cari return yang paling rendah. Ini loh tujuannya. Nah gitu. Kasih tahu biar kita sama-sama belajar. Lanjutkan ya teman-teman. Tadi kalau saya bilang returnnya tertinggi. Untuk reksadana campuran, saya lebih senang terapkan yang 5 tahun. Why? Why itu kenapa? Sombong ya saya. Karena teman-teman, yang namanya reksadana campuran itu ada komposisinya juga 79% saham maksimal ya. Kalau saham saya lebih senangnya kalau investasi ngomonginnya itu jangka waktunya agak panjang, agak jauh teman-teman. Oke. Oleh karena itu, saya pakai yang return 5 tahun. Saya terapkan yang tertinggi dan hasilnya adalah benar. Sukor Invest Citra Dana Berimbang plus 107,91%. Dengan demikian, karena nggak seperti di video-video saya sebelumnya, saya ada membandingin mungkin 2 atau 3 reksadana saham, obligasi ataupun pasar uang terbaik. Karena returnnya beda-beda tipis. Tipis, S-nya 3, tipis kayak gitu. Namun pada reksadana campuran, saya nggak membandinginnya lagi dengan alasan perbandingan kenaikannya sudah cukup jauh 2 kali lipat. Oleh karena itu saya lebih fokus ke Sukor Invest Citra Dana Berimbang ini. Ketika saya buka ini semua gemetaran karena lihat grafik 1 tahunnya turun naik nggak karuan. Ini kayak reksadana saham, bener nggak? Ya kan? Nah, belakangan sering masuk komen, ya Yung gimana ini reksadana Sukor Invest Citra Dana Berimbang mulai minus. Nah, ini juga akan menjawab pertanyaan itu. Reksadana campuran Sukor Invest Citra Dana Berimbang, memang jika kita lihat di one day-nya, teman-teman lihat bersama, minus 0,22%. Yang kemarin portofolionya minus, coba tulis di komentar, Yung saya udah nonton ini. Nah, kita akan bahas bersama. Untuk 1 bulannya, plus 0,18%. Ini juga mungkin kenapa portofolio saya masih plus 0,01%, karena saya rutin beli ya teman-teman ya. Untuk 3 bulannya minus 2,26% ya teman-teman, sangat tidak enak. Lantas kenapa kita masih ngelihat ini? Sabar. Ingat kunci investasi itu adalah sabar.
Year to date-nya minus 0,21%, one year-nya plus 8,41%. How about the 3 years? 3 tahunnya itu plus 81,67%. Di sini. Saya ulang sampai 3 kali ya teman-teman ya. Coba teman-teman perhatikan grafiknya. Pergerakan NAV-nya. Udah agak tenang sekarang ya. Karena warnanya hijau, bukan. Karena jika teman-teman perhatikan baik-baik, waktu yang dibutuhkan reksadana campuran untuk growth baik itu kurang lebih 3 tahun jika dilihat dari NAV-nya seperti ini. Teman-teman lihat pergerakannya. Ya. Sejujurnya, instrumen investasi yang demikianlah yang menurut saya layak untuk diinvestasikan. Investasi itu nggak bisa lari dari turun naik. Ya, turun naik benar kan? Turun naik atau naik turunnya nilai suatu investasi. Semakin volatil maka semakin tinggi juga tingkat returnnya ya. Semakin beresiko, semakin tinggi juga tingkat returnnya yang mungkin dapat dihasilkan. Sehingga di 3 tahunnya Sukor Invest Citra Dana Berimbang ini naiknya sangat mengerikan menurut saya 81%. Dan untuk 5 tahunnya, teman-teman benar sudah plus 107,91%. Kenaikan tertinggi itu berkisar sini di antara September 2020 sampai ini kurang lebih di Februari ya teman-teman ya. Januari 2021 itu kenaikannya super tinggi. Lantas, jika teman-teman melihat porto teman-teman minus, tapi kalau teman-teman buka sampai jangka waktu 5 tahunnya, itu sungguh sangat mengerikan. Ya memang kalau di keadaan ini di tahun berapa nih? Oktober 19 ya kurang lebih ya teman-teman ya. Agustus, Oktober gitu. Dia turun sampai dalam nih, sampai ini. Ini kan corona kemarin ya, benar kan? Oh ya kurang lebih Maret, April. Semua akan deg-degan, semua akan ketakutan. Tapi kalau kita fokus DCA, inilah hasil yang akan kita dapatkan. Teman-teman lihat grafiknya sendiri. Ini saya nggak manipulasi data karena ini nggak bisa. Ini juga bukan Photoshop karena ini memang langsung saya nge-screen ya. Lihat saya nge-screen. Nah ini nggak edit-editan. Sama kan layarnya sama kan teman-teman kan. Tadi kita buka barengan kan. Jadi di sini dapat kita ketahui bagi teman-teman yang masih minus dan masih percaya akan produk ini seperti saya, lanjutkanlah DCA-nya. Lanjut lagi teman-teman, kita masuk yang ke titik-titik biasa orang paling takut. Kalau cuan semua orang senang, tapi kalau minus biasanya kita deg-degan. Maka dari itu kita akan melihat drawdown dari Sukor Invest ini selama 5 tahun saja ya kita pakai ya, jangan pakai AL ya. Itu 34,66%. Jadi dari titik tertinggi sampai terendah itu minusnya 34,66%. Ya, tapi kalau saya yakin kita DCA, saya ya selama kurang lebih 3 tahun investasi di reksadana rutin DCA, saya nggak pernah ngalamin minus sampai sedalam ini. Karena ada di kala waktu juga itu reksadananya bakal naik. Ya teman-teman ya, kalau kita DCA, ya jangan setiap hari DCA juga ya, ada waktunya tertentu juga. Lanjut lagi, tapi kenapa ini belakangan ini minus? Kita lihat portonya sekarang. Portonya, top holdingsnya itu sekarang di saham. Teman-teman bisa lihat, nggak ada satupun obligasi di dalamnya. Ini artinya penempatan dana tergedenya ya di sini. Kenapa dia minus? Karena pasar saham juga belakangan kurang enak, teman-teman ya. Kurang enak gimana itu artinya dia pergerakannya agak cukup naik turun, agak sedikit sideways, dan kemarin juga saya lihat masih minus ya teman-teman ya. Itu yang menyebabkan reksadana campuran Sukor Invest Citra Dana Berimbang ini ikutan minus karena portofolionya lagi banyak saham. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan kaget, jangan takut loh kok yang minus ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Lanjut lagi bagaimana dengan AUM-nya. AUM-nya teman-teman bisa lihat sendiri. Belakangan ini sudah banyak yang invest ataupun beli produk ini. Totalnya sudah 185 miliar ya teman-teman ya. Ini ada lonjakan naik tinggi kayak gini. Percayalah,
Itu bukan saya, karena saya per bulannya 500.000 ya teman-teman. Jangan kaget, oh itu Yung yang beli ya 10 miliar 20 miliar. Kagak, bukan saya. Teman-teman, jadi saya rasa itulah reksadana terbaik di tahun 2023 ini, reksadana campuran yang mungkin bisa dimasukkan ke dalam portofolio teman-teman. Tapi ingat disclaimer out ya teman-teman ya. Belum investasi reksadana di tahun 2003? Waduh, kamu udah bisa langsung investasi reksadana di aplikasi Bibit. Minimalnya itu 10.000 doang ya. Dan jangan lupa masukin kode referralnya biar dapat cashback 25.000. Yes, bagi teman-teman mungkin review hasil kacamata saya ini bermanfaat, teman-teman boleh bagikan video ini ke teman yang lainnya, ke keluarganya, ajak mulai investasi juga ya teman-teman, karena investasi itu nggak sulit. Dan bagi teman-teman yang Yung campuran ini memangnya tinggi banget sih, tapi kalau kayak gini saya masih nggak bisa terima, saya balik ke obligasi, boleh nggak Yung? Boleh aja, nggak masalah. Kenapa? Sesuaikan dengan profil resiko teman-teman masing-masing. Dan untuk reksadana obligasi, teman-teman mungkin boleh nonton video yang di sini. Oke. Kemudian saya ingin pesan satu hal. Dan apabila teman-teman penasaran dengan sepak terjang dunia investasi saya, silahkan subscribe saya di sini. Dan nantikan video-video saya berikutnya.